Tiba-tiba, sesosok muncul menghalangi jalannya, menakuti Huo Yuhao. Ketika dia mengangkat kepalanya untuk melihat siapa sosok itu, dia menyadari bahwa itu sebenarnya Tang Ya. Guru Xiaoya. Tang Ya memiliki senyum yang agak misterius di wajahnya saat dia menarik Huo Yuhao ke samping dan berbisik padanya. Yuhao kecil, kamu tidak punya uang, kan? Huo Yuhao mengangguk. Tepat sekali. Kakak laki-laki tertua mengatakan kepada saya bahwa ada beberapa pekerjaan yang dapat saya ambil untuk akademi jika saya membutuhkannya. Saya berencana untuk melihat apa yang tersedia setelah kelas. Petik 2. Uang sekolah tahunannya adalah 10 koin emas. Pada saat yang sama, ada pengeluaran harian yang harus dihabiskannya dengan uang. Meskipun dia rela menghabiskan seluruh energinya untuk mengolah, dia masih harus tetap hidup. Tang Ya terkikik dan berkata, kamu adalah murid dari sekte Tang saya. Jadi sebagai gurumu, itu benar bahwa aku merawatmu. Saya telah memikirkan cara bagi Anda untuk menghasilkan uang. Saya tahu bibi yang bertanggung jawab membeli makanan untuk kantin. Saya akan membantu Anda memintanya untuk membeli 20 ikan setiap hari. Setelah itu, saya akan membantu Anda menyiapkan panggangan di luar, bersama dengan bantuan Anda mendapatkan arang. Saya juga menyiapkan beberapa bahan lainnya. Seharusnya tidak apa-apa jika kamu hanya menjual ikan bakar di pintu masuk akademi sepulang sekolah. Dengan keterampilan memasak Anda pasti bisa menjualnya. Ikan-ikan ini biasanya berharga sekitar 1 koin tembaga. Tetapi setelah Anda selesai memanggangnya, menjualnya seharga 5 koin tembaga tidak akan menjadi masalah sama sekali. Jika kita melakukannya dengan cara ini, tidak bisakah Anda menghasilkan uang? Petik 2. Mata Huo Yuhao berbinar. Guru Xiaoya, itu rencana yang cukup bagus. Saya memiliki mata roh saya, jadi saya dapat mengontrol api dengan sangat akurat. Mengapa kita tidak mencoba ini malam ini? Petik 2. Tang Ya mengangguk berulang kali. Setelah itu, dia mengungkapkan niatnya yang sebenarnya. Tentang itu, karena aku akan membantumu membeli semua hal ini, kamu harus memberiku prioritas ketika kamu menjual ikan bakar. Jangan khawatir, saya akan tetap membelinya dari Anda. Adapun bahan masa depan Anda harus membelinya sendiri. Petik 2. Sejak dia makan ikan bakar Huo Yuhao hari itu, dia terus memikirkannya. Setelah menyelesaikan ujiannya kemarin, dia akhirnya memikirkan metode ini yang akan menguntungkan mereka berdua. Secara alami, dia menyembunyikan ini dari Bei Bei. Ketika dia melihat ekspresi serakah Tang Ya, Huo Yuhao akhirnya mengerti motifnya di balik melakukan hal ini. Dia memberinya senyum penuh pengertian dan berkata, baik, Guru Xiaoya, mengapa kita tidak bertemu di sini malam ini? Petik 2. Ya, saya akan kembali dulu. Benar, saya harus memberi tahu Anda kabar baik. Bei Bei dan saya sama-sama dipromosikan ke tahun 4. Tang Ya melambaikan tangan padanya, dan dengan bersemangat lari. Setelah makan siang sederhana, Huo Yuhao kembali ke asrama. Wang Dong tidak ada di sana, dan sepertinya tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Zhou Yi masih ingin mengebor mereka di sore hari, jadi Huo Yuhao mengambil keuntungan dari istirahat sore mereka untuk memasuki keadaan meditasi. Saat ia berkultivasi, ia secara bersamaan memulihkan kekuatan fisiknya. Huo Yuhao terkejut ketika dia berkultivasi. Setelah menjalankan sangat melelahkan pagi itu, ia menemukan bahwa pertumbuhannya sedikit lebih besar dari biasanya. Meskipun itu hanya satu helai lagi, dia masih cukup puas. Dia berpikir dalam hati untuk dirinya sendiri. Sepertinya memarahi tubuhku sampai batasnya mendorong pertumbuhan kekuatan jiwaku. Di sisi lain, tingkat kebugaran fisik tubuhnya pada awalnya sangat normal. Jadi dia seharusnya sudah membuat tubuhnya marah. Ini membunuh 2 burung dengan 1 batu. Ketika Huo Yuhao bangun dari meditasinya, dia terpana saat dia membuka matanya. Dia menemukan Wang Dong, yang sedang duduk di ranjang yang berlawanan, menatapnya dengan tatapan cemerlang. Kamu sudah kembali, kita harus pergi ke kelas sekarang. Sementara berbicara, Huo Yuhao melompat dari tempat tidur dan mulai mengenakan sepatu. Setelah apa yang terjadi pagi itu, hubungan mereka sudah memanas. Wang Dong berbicara dengan suara rendah. Huo Yuhao, saya selalu menemukan jiwa bela diri Anda aneh.
Anda telah melihat jiwa bela diri saya sekarang. Jadi bisakah Anda memberi tahu saya apa jiwa bela diri Anda? Guo Yuhao selesai memakai sepatunya, lalu berdiri dan berkata, mata saya adalah jiwa bela diri saya. Saya menyebutnya mata roh. Mereka adalah jiwa bela diri tipe spiritual. Saya tahu mengapa Anda bingung. Keterampilan jiwa pertamaku disebut deteksi spiritual. Alasan mengapa Anda tidak dapat memukul saya hari itu adalah karena saya menggunakan deteksi spiritual untuk memprediksi setiap gerakan Anda. Petik 2. Wang Dong tiba-tiba mengerti apa yang terjadi. Jadi itu masalahnya. Aku tidak berpikir bahwa kamu benar-benar memiliki roh tubuh. Ayo pergi. Kita tidak bisa terlambat. Sebelumnya, saya pergi dan bertanya-tanya. Saya menemukan bahwa Guru Zhou memiliki nama panggilan, Nenek Mesum. Jumlah siswa yang dikeluarkan olehnya setiap tahun seharusnya sama dengan 10 guru lainnya. Kami benar-benar bernasib buruk, memiliki guru seperti dia yang bertanggung jawab atas kelas kami. Petik 2. Guo Yuhao menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Kamu tidak bisa memikirkannya seperti itu. Guru Zhou memang ketat, tetapi selama kita menuntut tingkat kekakuan yang sama dari diri kita sendiri, memenuhi tuntutannya tidak akan sulit. Benar. Saya telah melihat jiwa bela diri Anda, tetapi saya tidak tahu namanya. Saya juga melihat bahwa Anda memiliki cincin jiwa kuning dan ungu. Bagaimana Anda bisa mendapatkan cincin jiwa 1000 tahun untuk cincin jiwa kedua Anda? Petik 2. Wang Dong tertawa nakal dan berkata, mampu menggunakan cincin jiwa 1000 tahun karena cincin jiwa kedua saya adalah rahasia. Saya tidak bisa memberitahu Anda caranya. Di sisi lain, jiwa bela diri saya adalah Dewi Kupu-Kupu Radiant. Ini adalah kupu-kupu terindah di benua itu, tetapi sudah hampir punah. Memiliki itu sebagai jiwa bela diri saya bahkan lebih jarang daripada jiwa tubuh Anda. Anda akan melihat kekuatannya di masa depan. Benar. Apa yang Guru Zhou bawa untuk Anda lakukan sebelumnya? Petik 2. Keduanya sudah meninggalkan asrama mereka dan menuju ke gedung pengajaran ketika mereka berbicara satu sama lain. Bukan hanya mereka, tidak ada siswa di kelas 1 yang berani terlambat. Guo Yuhao tidak menyembunyikan fakta bahwa Guru Zhou telah membawanya untuk menemui Guru Fan Yu, tidak perlu menyembunyikan sesuatu seperti ini darinya. Karena itu, dia memberitahu Wang Dong semua yang telah terjadi. Apa? Anda bahkan dapat membagikan deteksi spiritual Anda. Cepat, biarkan saya melihat. Lagi pula, semua orang di sini baru berumur 11 atau 12 tahun. Karena rasa ingin tahunya, Wang Dong dengan bersemangat meminta Guo Yuhao untuk berbagi deteksi spiritual dengannya. Guo Yuhao merasa tidak berdaya, dan tidak punya pilihan selain mengaktifkan berbagi deteksi spiritual dan membiarkan Wang Dong mengalaminya sejenak. Karena segala sesuatu dalam sekitar 30 meter tiba-tiba menjadi jelas, serta umpan balik seperti data, Wang Dong segera menjadi sedikit kosong. Itu mirip dengan perasaan yang akan didapat seorang lelaki buta ketika dia tiba-tiba bisa melihat dunia dengan jelas. Perasaan kaget ini akan muncul di setiap guru jiwa yang berbagi deteksi spiritual Guo Yuhao untuk pertama kalinya. Selain itu, karena Guo Yuhao terus menggunakan berbagi deteksi spiritualnya, kemampuannya dalam hal itu akan meningkat secara bertahap. Saat dia membiarkan Wang Dong mengalaminya, dia tidak bisa tidak memikirkan kata-kata Fan Yu. Dia secara tidak sadar berusaha memperluas deteksi spiritualnya ke satu arah, kemudian melakukan yang terbaik untuk menutupi area yang sedikit lebih besar dengan deteksi spiritualnya. Di bawah situasi saat ini di mana ia memusatkan energinya ke satu arah, Guo Yuhao tidak tahu bahwa warna emas samar di matanya jelas menjadi lebih kuat, dan undulasi spiritual yang dilepaskannya juga semakin kuat. Deteksi spiritual yang semula omnidirectional perlahan berkontraksi, dan mulai meluas ke depan. Wang Dong juga merasakan perubahan dalam deteksi spiritual Guo Yuhao. Dia menemukan bahwa adegan 3 dimensi di sebelah kiri dan kanannya telah menghilang, dan hanya gambar 3 dimensi yang ada di depannya. Selanjutnya, rentang gambar ini perlahan meningkat. Bagi Guo Yuhao, hanya beberapa detik melakukan ini terasa seperti lebih lama daripada ketika dia merilis deteksi spiritualnya selama 1/4 jam di masa lalu.
Dia merasakan kekuatan jiwanya diubah menjadi energi spiritual dengan kecepatan yang mencengangkan saat mengalir keluar dari tubuhnya. Itu hanya sesaat, tetapi gelombang kelelahan sudah menyerbu dirinya. Tubuhnya berayun, dan dia hanya berhasil berdiri tegak dengan memegang lengan Wang Dong. Pembagian deteksi spiritualnya juga telah berakhir. Huo Yuhao, apa yang terjadi? Wang Dong buru-buru mendukungnya. Kulit Huo Yuhao berubah pucat, dan keringat dingin yang meluap menutupi dahinya. Dia tampaknya memiliki ekspresi yang sangat lemah. Huo Yuhao melambai ke arah Wang Dong untuk menunjukkan bahwa dia baik-baik saja. Hanya saja itu menguras energi spiritualku. Wang Dong, ketika Anda melihat lurus ke depan sebelumnya, seberapa jauh deteksi spiritual saya mencapai? Petik 2. Setelah Wang Dong mengambil waktu sejenak untuk mengingat apa yang telah terjadi, dia berkata, saya tidak terlalu memperhatikan, tetapi tampaknya sekitar 50 hingga 60 meter. Namun, saya perhatikan bahwa saya tidak dapat melihat apapun dengan deteksi spiritual di arah lain. Jaraknya hampir 2 kali lipat di depan, tapi hanya itu. Petik 2. Ketika dia mendengar apa yang dikatakan Wang Dong, roh-roh Huo Yuhao segera bangkit. Sedemikian rupa sehingga kelelahannya pun berkurang dalam jumlah besar. Itu hebat. Ini benar-benar berfungsi jika saya melakukannya seperti ini. Namun, energi spiritual saya terkuras terlalu banyak. Petik 2. Ketika ia mencoba memusatkan jangkauan deteksi spiritualnya ke satu arah dan memperluasnya, pengurasan energi spiritualnya hampir 10 kali lipat dari biaya normal. Inilah sebabnya mengapa energi spiritualnya menjadi terlalu banyak dalam waktu yang singkat. Namun, Huo Yuhao percaya bahwa alasan dibalik habisnya energi spiritual adalah karena ini adalah pertama kalinya ia mencoba melakukan ini. Dia percaya bahwa dia akan menjadi lebih baik jika dia berlatih lebih banyak di masa depan. Guru Fan Yu telah mengatakan bahwa dia bisa menjadi muridnya begitu jangkauan deteksi spiritualnya mampu mencapai 100 meter di setiap arah. Setelah melihat kekuatan mengerikan dari alat jiwa, serta mendengar perkenalan Kaito kepada mereka, dia dipenuhi dengan ketertarikan terhadap keberadaan misterius ini. Kelas 1. Kelas 1. Semua 91 siswa sudah duduk di kelas 10 menit sebelum bel sore dibunyikan. Selain itu, ada keheningan yang tidak biasa di antara kelas. Tidak ada siswa yang berani menimbulkan kebisingan. Ini mungkin mengapa dikatakan, terkadang guru tidak bersikap keras, karena membuat siswa belajar dengan serius memiliki banyak keuntungan. Karena mereka tidak menugaskan kursi, Wang Dong dan Huo Yuhao duduk bersama. Keduanya yang baru berusia 11 tahun tiba-tiba tenggelam dalam pikirannya. Huo Yuhao secara alami memikirkan keberhasilan dan kegagalannya ketika dia mengubah arah deteksi spiritualnya. Tidak ada yang tahu apa yang dipikirkan Wang Dong. Saat Zhou Yi perlahan berjalan ke ruang kelas, suasana di dalam kelas 1 berubah serius. Huo Yuhao dan Wang Dong juga terbangun dari perenungan mereka. Meskipun tidak banyak waktu telah berlalu, Huo Yuhao telah memulihkan banyak energi spiritual dan kekuatan jiwanya, terutama karena ia tidak memiliki banyak kekuatan jiwa untuk memulai. Paling tidak, dia tidak merasa lemah lagi. Semuanya berdiri dan berkumpul di alun-alun. Tanpa diduga, Zhou Yi mengatakan ini segera setelah memasuki ruang kelas, sebelum langsung berbalik untuk pergi. Tidak ada yang berani membuang waktu. Kerumunan siswa dengan cepat meninggalkan ruang kelas dan mengikuti Zhou Yi dengan tertib dan tenang ke Shrek Plaza. Mereka tidak menyadari bahwa Zhou Yi tiba-tiba memiliki senyum tersembunyi di matanya. Guru ini, yang ketat sampai-sampai agak sesat, saat ini berpikir bahwa pasti ada beberapa keuntungan mengajar siswa baru. Setidaknya para siswa baru ini kurang nakal, yang membuat mereka lebih mudah dikendalikan. Mereka tidak seperti para siswa dari tahun ketiga atau lebih tinggi, yang lebih sombong dan pemberontak karena mereka sudah memiliki prestasi tertentu. Setumpuk rantai besi telah ditumpuk di Shrek Plaza pada waktu yang tidak diketahui. Di bawah perintah Zhou Yi, para siswa mengaturnya dengan rapi. Wang Dong, Zhou Yi memanggil, menyajikan. Wang Dong melangkah maju. Zhou Yi berbicara kepada para siswa. Saya telah membalik-balik hasil tes masuk Anda, dan saya telah menambahkan mereka ke tes yang kami lakukan pagi ini. Saat ini, dari Anda semua,
Wang Dong memiliki tingkat kultivasi tertinggi. Karena itu, saya dengan ini menyatakan bahwa dia akan menjadi pemantau kelas-kelas 1 mulai sekarang. Posisi monitor kelas adalah posisi yang tidak stabil, dan siapapun yang memiliki kekuatan untuk mengalahkannya dapat melakukannya dan menggantikannya sebagai monitor kelas yang baru. Apakah Anda semua mengerti? Petik 2. Kami mengerti. Tatapan dari beberapa siswa laki-laki yang memiliki rasa percaya diri yang tinggi dalam kekuatan mereka segera berubah tajam. Sementara tatapan dari siswa perempuan tampaknya menjadi lebih hangat saat mereka melihat Wang Dong. Zoe menunjuk ke arah rantai besi di depannya. Ini adalah jas chainmail yang khusus memperkuat kebugaran fisikmu. Anda masing-masing akan mengambil satu. Setelah Anda memakainya, mulailah berlarian di sekitar alun-alun. Anda akan terus berlari dari sekarang sampai bel menandakan akhir dari dering kelas. Anda dapat menggunakan kekuatan jiwa Anda, tetapi Anda tidak dapat menggunakan keterampilan jiwa apapun. Peringkat Anda akan didasarkan pada jumlah putaran yang telah Anda selesaikan di akhir kelas, dan orang yang berada di posisi terakhir akan dikeluarkan dari kelas 1. Petik 2. Ada sesuatu yang perlu saya tekankan. Di kelas saya, eliminasi tidak hanya terjadi selama periode ujian, itu bisa terjadi kapan saja. Hari ini, 91 orang akan menjadi 90 orang. Mulai berlari. Setelah selesai berbicara, dia menjentikkan jari kakinya, dan satu set lengkap rantai yang terbuat dari rantai besi tebal terbang ke arah Wang Dong. Wang Dong buru-buru menangkapnya dan memakainya. Begitu dia mengaktifkan chainmail, dia tidak bisa membantu tetapi sedikit mengubah ekspresinya. Chainmail ini beratnya setidaknya 15 kg. Ketika para siswa mendengar bahwa orang yang berada di posisi terakhir akan dihilangkan, bagaimana mungkin mereka berani membuang waktu? Mereka semua berlari dan meraih satu set chainmail. Siswa laki-laki sedikit lebih baik, sementara mayoritas siswa perempuan menjadi pucat setelah mengenakan chainmail yang berat. Zoe dengan dingin berkata, saya tahu bahwa banyak dari Anda ingin mengatakan bahwa ini tidak adil karena ada celah bawaan antara tubuh pria dan wanita. Bahwa tingkat kebugaran fisik dari alat, binatang, dan penguasa jiwa pertempuran berbeda. Namun, saya ingin memberitahu Anda bahwa saya memperlakukan semua orang dengan setara di kelas saya. Pikirkan tentang itu. Jika Anda berada di medan perang, apakah musuh Anda akan menghindarkan Anda hanya karena Anda seorang gadis atau master alat? Mulai sekarang, lari. Tidak peduli seberapa besar mereka ingin mengutuk Zoe, tidak ada siswa yang berani mengucapkan kata-kata protes. Dengan Wang Dong memimpin, mereka secara kolektif berlari menuju tepi lapangan, dan mulai berlari dengan chainmail yang berat di tubuh mereka. Tidak ada yang ingin dihilangkan. Begitu mereka mulai berlari, kekuatan berlari mereka benar-benar berbeda dibandingkan dengan pagi itu. Wang Dong memimpin dan berlari di depan. Tidak peduli apakah itu jiwa bela diri atau kekuatan jiwanya, dia adalah sosok yang unggul dalam kelompok siswa. Meskipun dia mengenakan setelan chainmail, kecepatannya tidak berkurang sedikit pun. Beberapa siswa pria yang ingin bersaing dengannya juga maju ke depan, mengikutinya dengan cermat. Guo Yuhao tidak mempercepat, dia sangat jelas tentang situasi tubuhnya. Zoe mengatakan bahwa mereka harus berlari sampai bel berbunyi. Namun kelas sore hampir 4 jam. Itu baru saja dimulai. Target paling masuk akal yang dia rumuskan untuk dirinya sendiri adalah bertahan dan berlari sampai bel berbunyi, tidak bersaing dengan yang lain. Dengan demikian, kecepatannya jelas jauh lebih lambat daripada yang lain ketika dia mulai. Guo Yuhao memandang saat semua orang menyusulnya satu persatu, tetapi dia tidak menjadi tidak sabar. Langkahnya sedikit lebih lambat, tetapi mereka stabil dan seragam saat dia berlari ke depan. Setelah hanya 2 putaran, Guo Yuhao sudah mati terakhir. Bahkan para siswi telah menyusulnya. Namun, dia tidak membawanya ke hati. Ketika dia mencapai pangkuan keempatnya, orang yang berada di posisi pertama, Wang Dong, telah memukulnya sekali. Ketika Wang Dong melewatinya, dia bahkan memberinya tatapan terperangah. Namun, Guo Yuhao tidak mengambil hati, dan tersenyum padanya sebagai balasan. Zoe tanpa ekspresi berdiri di tengah-tengah alun-alun ketika dia melihat para siswa berlari. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan.